Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcela Desatria dengan NIM 22 2042, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, akan menyampaikan materi perkuliahan tentang kurikulum, di mana menurut Weller pengembangan kurikulum merupakan suatu proses pembentuk lingkaran, dan proses pengembangan kurikulum merupakan proses yang terjadi secara terus-menerus dan saling berkaitan. Weller berpendapat bahwa proses pengembangan kurikulum terjadi dari 5 fase tertentu. Setiap tahap dalam proses ini merupakan suatu pekerjaan yang harus berlangsung secara berturut atau sistematis. Maksudnya di sini itu adalah kita mungkin dapat menjelaskan atau menyelesaikan tahap kedua kalau tiap pertama belum terselesaikan atau dikerjakan. Namun demikian, manakala setiap tahap sudah selesai dikerjakan, kita akan kembali lagi ke tahap awal. Ya, seperti seterusnya, sehingga proses pengembangan daripada sebuah kurikulum berlangsung secara terus-menerus tanpa adanya ujungnya. Tahap-tahap pengembangan kurikulum menurut Weller berpendapat bahwa pengembangan kurikulum terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, aims, goals, dan objek. Yang kedua, seleksi pengalaman belajar. Yang ketiga, seleksi isi materi. Dan yang keempat, organisasi, integrasi pengalaman belajar dan materi. Dan yang terakhir, kelima, itu ada evaluasi. Menurut tujuan umum dan tujuan khusus dalam hal ini, tujuan umum dapat berupa tujuan yang bernormatif yang mengandung tujuan filosofis atau aim, atau tujuan pembelajaran yang bersifat praktis atau goals. Sedangkan yang menjadi tujuan khusus yaitu tujuan yang bersifat spesifik dan observable, di mana objektif yaitu suatu tujuan pembelajaran yang mudah diukur kecepatannya. Lalu yang kedua, dengan menentukan pengalaman belajar. Yang dimaksud dengan pengalaman belajar di sini segala aktivitas siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan. Seperti menentukan pengalaman belajar merupakan hal yang penting untuk materi-materinya sesuai dalam proses pembelajaran, dan menentukan isi materi pembelajaran sesuai dengan pengalaman belajar. Yang ketiga, menentukan pengalaman belajar. Yang dimaksud dengan pengalaman belajar di sini adalah segalanya aktivitas siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan. Menentukan pengalaman belajar merupakan hal yang penting untuk materi-materi yang sesuai dalam proses pembelajaran. Menentukan isi dan materi pembelajaran sesuai dengan pengalaman belajar. Dan yang keempat, mengorientasi atau menyatukan pengalaman belajar dengan isi atau materi pelajaran setelah materi agar disusun. Maka dilakukan penyatuan antara pengalaman belajar dengan materi ajar yang telah disusun. Hal ini bertujuan agar terjadi hubungan atau keseimbangan antara pengalaman belajar dengan materi ajar. Yang kelima, melakukan evaluasi. Setiap fase pengembangan dan pencapaian tujuan di sini setelah proses pembelajaran selesai akan dilaksanakan suatu proses evaluasi. Dalam proses pengembangan kurikulum ini, tahap evaluasi merupakan tahap yang sangat penting. Hal itu karena proses penilaian atau evaluasi dapat diberikan informasi tentang kecapaian daripada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan evaluasi ini, maka kita akan dapat diketahui apakah kurikulum yang diterapkan itu berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan
yang dicapai oleh sekolah tersebut. Secara rincinya dapat dikatakan bahwa evaluasi bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data untuk bahan penentuan keputusan mengenai kurikulum. Apakah kurikulum itu masih bisa berlaku atau harus diperbarui atau juga harus diganti. Dari semua para pengembang kurikulum yang telah saya pelajari, saya menyimpulkan bahwa model pembelajaran kurikulum Weller dan Nichols memiliki elemen metode yang hampir sama. Weller berpendapat bahwa pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang berbentuk lingkaran. Proses ini terjadi secara terus-menerus dan saling berikatan. Sementara Nichols dalam pengembangan kurikulum berfokus pada adanya perubahan situasi. Baik model Weller maupun Nichols merupakan model yang bersiklus untuk cycles models. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum ini harus berlangsung secara sistematis, maka tidak mungkin dapat menjalankan atau menyelesaikan tahap berikutnya kalau tahap pertama belum terselesaikan atau dikerjakan. Sebaliknya, manakala setiap tahap sudah selesai dikerjakan, kita akan kembali lagi ke tahap awal. Demikian. Tindakan ini sudah ditentukan menjadi mata pelajaran. Ini suatu mata pelajaran yang tidak penting di mata masyarakat umum suatu hari nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.